Listeners, fakta Alkitab kali ini kita masih membahas daftar anak-anak Yakub yang menjadi leluhur bangsa Israel. Yakub memiliki 12 anak laki-laki dari 2 istri dan 2 gundik. Selain itu, Yakub juga mempunyai 1 anak perempuan. Nah, kali ini fakta Alkitab seri suku-suku Israel akan menyajikan putra Yakub lainnya bernama Gad. Seperti apa kisahnya? Yuk diklik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya. Lahir dari sebuah kompetisi. Gad lahir dari budak Lea bernama Zilpa yang diberikan kepada Yakub sebagai seorang gundik. Hal ini dilakukan Lea untuk mendapatkan kasih sayang dari Yakub yang baru saja mendapatkan seorang putra dari budak Rahel bernama Bilha. Dalam silsilah keturunan Yakub, Gad merupakan anak ke-7. Arti nama Gad adalah beruntung atau kemujuran. Nama Gad diberikan oleh Lea seperti tertulis dalam Kejadian 30 ayat 10-11. Berkat Yakub atas Gad. Tentang Gad, Yakub mengucapkan berkat sebelum ia mati. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Kejadian 49 ayat 19. Nubuatan ini bermaksud bahwa Gad akan menghadapi kehidupan yang penuh gangguan, tapi Gad akan mampu mengatasinya. Matthew Henry dalam bukunya yang berjudul Tafsiran Alkitab dari Matthew Henry menyatakan bahwa Yakub menubuatkan watak suku Gad yang suka berperang dan terbukti dalam 1 Tawarik 12 ayat 8. Yakub sudah bisa melihat jauh ke depan bahwa karena tinggal di seberang sungai Yordan, suku itu terbuka bagi serangan dari suku-suku tetangga mereka, yaitu orang-orang Moab dan Amon. Walau demikian, Yakub meyakinkan mereka bahwa pada akhirnya mereka akan menang. Hal ini digenapi pada masa pemerintahan Saul dan Daud ketika orang-orang Moab dan Amon ditaklukkan oleh mereka. 1 Tawarik 5 ayat 1-22. Keturunan Gad. Alkitab tidak mencatat nama istri Gad, namun dalam Kejadian 46 ayat 16 dituliskan bahwa Gad mempunyai 7 anak, yakni Zifyon, Hagi, Syuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Dari merekalah keturunan Gad lahir dan bertambah banyak di Mesir sehingga menjadi suku Naftali. Ketika Musa melakukan sensus pertama sebelum masuk tanah Kanaan, bilangan 1-4, dituliskan bahwa jumlah pria Bani Gad yang sanggup berperang yang usianya di atas 20 tahun berjumlah 45.650 orang, bilangan 1 ayat 25, dan pemimpin Bani Gad ketika itu ialah Eliasaf bin Rehuel, bilangan 2 ayat 14. Sementara itu, pada waktu masuk di tanah Kanaan, jumlah pria Bani Gad yang sanggup berperang yang usianya di atas 20 tahun berjumlah 40.500 orang, bilangan 26 ayat 18. Berkat Nabi Musa untuk Gad. Selain Yakub, Nabi Musa juga mengucapkan berkat untuk suku Gad. Tentang Gad ia berkata, "Terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina, ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu. Dilakukannya kebenaran Tuhan serta penghukuman-penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel." Ulangan 33 ayat 20-21. Nubuatan Musa digenapi ketika bangsa Israel melakukan penaklukan pertamanya di Transyordan. Suku Gad memperoleh warisan bagian panglima. Suku Gad tidak berhenti di sana. Mereka terus mendukung suku-suku lainnya dalam penaklukan wilayah Kanaan. Suku Gad dan daerah Kanaan yang didudukinya. Pada masa kepemimpinan Musa, suku Gad mempunyai 7 kaum, bilangan 26 ayat 15-18, dipimpin dan diwakili oleh Eliasaf bin Rehuel, bilangan 2 ayat 14. Ketika Israel mencapai dataran-dataran Moab, suku-suku Ruben, Gad, dan sebagian dari Manasye mengusahakan izin menetap di Transyordan yang mereka inginkan sebagai bagian mereka dari tanah perjanjian. Suku Gad memiliki daerah Gilead sebagai tempat mereka tinggal. Musa menyetujuinya dengan syarat mereka harus lebih dahulu membantu suku Israel lainnya memperoleh pemukiman di wilayah barat tanah Palestina, bilangan 32. Suku Gad dan suku Ruben mengikuti syarat Musa tersebut. Mereka bersama setengah suku Manasye pergi bersama suku lainnya untuk turut berperang menaklukkan wilayah tersebut. Setelah tugas mereka usai, ketiga suku tersebut kembali ke seberang sungai Yordan dan menetap di sana. Yosua 22 ayat 1-6. Wilayah suku Gad sendiri dicatat secara rinci dalam Yosua 13 ayat 25-27. Hilangnya suku Gad dalam sejarah.
Pada zaman Raja Saul, suku Gad bersama-sama suku Ruben dan suku Manasye sebelah timur memerangi orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mengambil ternak dan menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Bilangan 32 ayat 34 sampai 36. Ketika kerajaan Israel pecah pada zaman Rehabeam, suku Gad bergabung dengan kerajaan Israel Utara bersama 9 suku lain. Sewaktu kerajaan utara dikalahkan oleh Asyur, maka semua penduduknya dibuang ke tempat lain. Suku ini ikut tersebar dan terhitung sebagai 10 suku terhilang dari Israel. Nama Gad lainnya dalam Alkitab. Selain Gad atau suku Gad dari keturunan Yakub, Alkitab juga menuliskan nama-nama Gad lainnya, yaitu Nabi Gad yang hidup sezaman dengan Saul dan Daud. 1 Samuel 22 ayat 5, 2 Tawarik 29 ayat 25. Dan Dewa Gad yang merupakan nama dewa di bangsa Kanaan yang dipercayai sebagai dewa keberuntungan yang kepadanya mereka menyajikan hidangan. Yesaya 65 ayat 11. Demikian fakta Alkitab seri 12 suku Israel mengenai Gad. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apa lagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. Terus saksikan fakta Alkitab. God bless you!